البيت أعلني أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وقرابته ثم إلى خصوص المعلم حازق التاشياء يرغي المعلم شاهد السجتي وأصولهما وفرهم وإلى روح أبيك محمد طيب محمد أمي عيشة انتهى جمالك ومهج مسنح انتهى شيخون وأصولهم وفرهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصرنا وصحي بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di majlis ilmu. Majlis yang diwariskan oleh para guru-guru kita. Dari guru-gurunya terus sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam man intaqala yata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Nintaqala, siapa orang yang berpindah. Kita kan pindah dari rumah kemari ya. Bergeser. Beranjak dari rumah kita kemari ke majlis. Tujuannya pindah, bergeser untuk belajar ilmu, untuk ngaji. Kata Nabi, ghufira lahu qabla ayyakhtu'a, maka diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Belum melangkah aja udah diampuni, apalagi udah melangkah. Dapat pahala lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat, daripada bebasin budak 1000 budak.
Lebih baik pahalanya lebih besar daripada takziah kepada 1000 jenazah. Lebih baik daripada 1000 jenguk, menjenguk 1000 orang sakit. Fadilahnya majelis ngaji orang kampung gitu. Ngaji. Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah nih maghrib sampai isya mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah. Lawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum." Jangan kalian menjadikan Allah ail halafa bihi, bersumpah bawa nama Allah, urdatan illatan mani'atan, sebagai penghalang li aymanikum, bagi sumpah-sumpah kalian, ay nasaban laha bi antuk sirul halab bihi, Allah tabarru wa tattaku, jadi penghalang kamu berbuat baik dan takwa. Jangan. Maksudnya jangan kita bawa Allah atau bersumpah bawa nama Allah untuk tidak berbuat baik dan bertakwa. Maka kalau udah terlanjur sumpah untuk tidak melakukan kebaikan, maka disunahkan batalin sumpah itu, lalu bayar kafarat sumpah. Makan orang miskin 10, kasih pakaian dia, atau puasa 3 hari ya, sebagai kafaratnya. Orang ngomong, demi Allah gue gak mau nginjek rumah saudara gue lagi tuh, gue mau putusin silaturahimnya sama dia. Nah, itu kan silaturahim sebuah kebaikan. Mutusin silaturahim kejahatan, keburukan. Udah sumpah untuk tidak melakukan kebaikan, maka sunnahnya dilanggar atau sumpah, tapi bayar kifarat. Ya. Demi Allah, Quran nih, Quran lagi. Gue nggak mau nginjek rumah dia lagi. Gue nggak mau lihat muka dia lagi. Gue nggak mau kenal sama dia lagi. Gue anggap dia bukan saudara gue. Oh, tus. Hah? Dia mati gue nggak bakalan datang. Dia susah gue nggak bakalan bantu. Semuanya sumpahnya untuk tidak melakukan kebaikan kepada orang itu. Dia bersumpah untuk tidak berbuat baik. Nah, ini yang dimaksud Allah. Jangan, kata Allah, jangan. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu. Gara-gara sumpah nggak mau berbuat baik, nggak mau takwa, kata Allah, jangan. Ya. Sayyidina Abu Bakar aja batalin sumpahnya, lalu dibayar kafarat. Gara-gara dia punya saudara itu sepupu yang bantu nyebarin berita bohong. Hadisul ifki, berita bohong tentang Siti Aisyah. Katanya Aisyah serong Sofwan, sengaja pura-pura ketinggalan dari pasukan, dari rombongan. Gak taunya bertujuan supaya ketemu Sofwan pulang bareng ke Madinah. Wah, yang nyebarin tuh saya lupa namanya. Di antara itu sepupunya itu, Abu Bakar.
Padahal Sayyidina Abu Bakar selalu bantu dia kesusahannya berbuat baik. Sampai Rasulullah marah sama Siti Aisyah, sempat cemburu karena termakan isu. Ya laki, ya ini ente serong. Lihat lagi pulang barang gitu sama laki-laki ya. Ya, sampai yakin. Padahal berita yang sebenarnya itu Siti Aisyah turun mau buang hajat. Ketika selesai dia naik, mau naik lagi ke sekedup, ke gerobak apa? Sekedup dia taruh ya, gerobak atau kendaraan. Gelangnya ini jatuh, balik lagi dia. Mau nyari. Tiba-tiba tuh rombongan pikir Siti Aisyah udah naik, jalan. Sofwan ditugaskan sama Rasulullah memang sebagai pasukan belakang yang cari barang-barang kececer. Kalau pasukan Rasulullah ada yang ketinggalan, apa dia tuh bagian di belakang. Dilihat ada kain hitam meringkuk di jalanan, kain hitam. Kalau dibuka Siti Aisyah kaget dia. Ya, Ummahatul Mukminin. Dia kaget. Kenapa kok? Saya ketinggalan, dipikir saya udah naik. Oh yaudah kalau gitu naik kudanya. Sofwan tuntun karena kan Ummahatul Mukminin. Udah kayak ibu, bukan diboncengin gini enggak. Jadi Siti Aisyah naik kuda, dia yang ini orang munafik sebarin berita. Aisyah serong, Aisyah serong, Aisyah. Rasulullah sempat marah. Enggak negor Siti Aisyah tuh berhari-hari marah. Abu Bakar sebagai orang tuanya kan kesel, sedih gitu, karena merasa anaknya nggak ditegur sama Rasulullah, beritanya jelek lagi. Nah, yang ikut nyebarin itu diantaranya saudaranya Abu Bakar, yang sering dibantu. Ketika ketahuan itu berita ternyata bohong, orang-orang yang hembusin tuh kebanyakan orang munafik. Nah, diantaranya itu saudaranya. Dia bersumpah, gue nggak bakal bantu lagi lo, gitu. Demi Allah saya nggak bakal bantu, disuruh batalin sumpah. Karena yang namanya ngebantu itu sebuah kebaikan, jangan dihalangin dengan sumpah. Kebaikan jangan dihalangi dengan sumpah. Bayar kafarat. Kalau sumpah untuk tidak melakukan kemaksiatan, dosa, keburukan, bagus, pertahanin. Ya Allah, ada orang ngomong, demi Allah, gue gak bakalan lagi maksiat. Gak mau lagi gue ngadu sabung ayam, gue kapok. Sumpah gue demi Allah. Sabung ayam, tahu sabung ayam ya? Ngadu ayam. Gue gak bakalan lagi main judi keprok. Keprok apa kaprok? Hah? Koprok. Oh bukan keprok bukan. Ya Allah, gue gak bakal lagi nongkrong di dugem maksiat. Itu sumpah-sumpah untuk tidak melakukan wajib di itu. Ya Allah, gue gak bakal ngaji lagi di situ, gue kapok. Habis ngaji bayaran mulu. Gara-gara bayaran gak mau ngaji. Dasar bahil, pantar kuning, bulu kasiran. Mau ngaji maunya gratis aja gitu. Dan panitia sebar amplop, pre ngaji sebulan. Nah, misal kan bukan di sini, kalau di sini kan nggak nyebar amplop. Ini gara-gara itu disumpah kagak mau ngaji. Wah mau ngaji kan kebaikan tuh, ngaji taklim. Sayang, batalin kalau disumpah. Tapi yang sumpahnya itu diniatkan dan keluar dari hati. Tapi kalau cuman kepleset, sabaqal lisan, telanjur, nggak sengaja, itu nggak dianggap. Nggak dianggap. Tiba-tiba ada orang datang langsung,
Ah, ini lu yang nyolong barang. Hah? Enggak, demi Allah pokoknya. Nah, itu kan Pak, lain dong. Itu demi Allah di situ kan karena enggak sengaja. Bukan bela diri, artinya keluar keluar begitu aja. Enggak ada niat. Kalau ini kan ada niat dari awal. Ya. Yang nggak boleh yang itu yang ada niat yang direken tuh. Fatukrahul yaminu ala dzalik. Ya, maka dimakruhkan, dilarang, dimakruhkan. Sumpah ya ala dzalik atas itu jangan. Jadi larang gitu. Cegah, dimakruhkan, dibenci kalau sumpah untuk tidak melakukan kebaikan dan takwa. Wa yusannu fihil hans al-hanasu dan sunnahnya batalin. Wa yukaffaru bi khilafiha dan dibayar kifarat dengan sebab batalin ala ya ala fi'lil birri ya, dan dia bayar kifarat dengan bersalahat apa yang disumpah itu dan dia lakukan kebaikan wa nahwi fahiya ta'atun maka itu merupakan ketaatan. Jadi batalin sumpah yang jelek tadi itu sumpah yang untuk tidak melakukan kebaikan lalu kita batalin, kita bayar kafarah, itu taat juga tadi. Ya. Ketimbang dia terusin tuh sumpah dia nggak batalin, akhirnya dia tidak berbuat baik. Ya dong sayang. Jangan kau jadikan Allah sebagai penghalang dengan sumpahmu. Bahwa kau nggak mau berbuat baik, nggak mau takwa, tidak mau berbuat baik, ya berbuat islah bainan nas wa tuslihu bainan nas. Jangan. Hah? Kita kan diperintahkan untuk berbuat baik. Ya. Manusia yang terbaik kan manusia yang bermanfaat. Khairukum sebaik-baik kamu anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Artinya ada kebaikan dia di masyarakat. Ada jasanya. Ada gunanya dia di masyarakat, bermanfaat banget. Dengan adanya dia itu masyarakat merasa senang, tertolong dan lain sebagainya. Itu manusia yang paling bermanfaat. Ya. Aila tamtani'u min fi'li ma dzukira minal birri wa nahwihi idza halaftum alaihi baliktuhu wa kaffiru. Jadi jangan tuh. Jangan kalian mencegah untuk berbuat kebaikan seperti takwa ya. Berbuat baik kepada antara manusia dan lainnya. Ya. Karena sumpah semacam itu. Dengan sumpah itu jangan. Baliktuhu wa kaffiru. Bahkan kerjain tuh kebaikan lalu bayar kafarah. Lianna sababa nuzuliha al-imtina'u min zalik. Karena sabab nuzul itu ayat ya mencegah daripada berbuat kebaikan. Ada orang yang enggak mau berbuat baik, akhirnya turun ayat. Wallahu sami'un alim dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar li aqwalikum alim bi ahwalikum. Allah Maha mendengar ucapan kalian
Alim maha mengetahui ahwal kalian, al-ihwal, keadaan gitu. La yu'akhidhukumullahu billaghwi, Allah tidak menghukum kamu billaghwi dengan sebab main-main. Ya, lagu kesalahan. Ya, dengan sebab lagu sia-sia, enggak sengaja. Fi aimanikum, di dalam sumpah kalian. Wa huwa ma yasbiqu ilahil lisanu min ghairi qasdil halal. Itu yang disebut terlanjur lisan itu keluar, kelancopan orang Betawi bilang. Enggak sengaja sumpah, enggak sengaja nyebut sumpah demi Allah, enggak ada maksud, keluar begitu aja. Nah, itu enggak dihukum, artinya kagak dosa. Berlepasan, enggak perlu bayar kifarat. Orang-orang Arab udah kebiasaan wallah mulu. Hampir dagang mobil wallahi. Ini udah AC-nya dingin, wallah dingin, ente masuk jadi es. Wallahi dingin, ente masuk jadi es. Hampir yakin begitu. Itu kalau memang udah jadi kelancopan begitu kan. Koyongnya memang niat gue mau sumpah nggak mau gue berbuat baik. Nah, itu yang niat. Itu tiba-tiba, wallah ini nggak tahu, wallahi ini nggak tahu, ya kan? Suka nggak sengaja, wallahi ini nggak tahu. Nah gitu. Itu bukan sumpah, nggak dianggap itu, walaupun pakai kalimat kecuali ada orang nyolong. Lalu dia ngomong, batinnya ngomong gini nih, kalau gue ketahuan ntar gue sumpah aja supaya sumpah gue kan jadi orang benerin bahwa gue kagak nyolong gitu ya. Nah itu sumpah. Dosa itu. Berarti dia bersumpah bawa nama Allah untuk berbohong. Dosa. Pas ketahuan diperiksa, demi Allah gue nggak tahu, bukan, padahal dia. Cuman pakai wallahi, pakai kalimat sumpah supaya orang mempercayai ucapan dia. Itu rencana namanya itu. Yang itu berarti dia sumpah bawa nama Allah untuk berbohong. Dagang pakai sumpah bohong, nah itu niat namanya, nggak boleh. Kalau dari awal dia niat, tapi kalau mau udah kebiasaan, udah logat udah ya. Nah itu namanya sabaqal lisan. Nahu umpamanya wallahi wa bala wallah fala isma fihi. La wallah bala wallah. Iya demi Allah. La wallah. Iya demi Allah gue lihat. Nah padahal itu nggak niat sumpah. Demi Allah deh gue lihat dia tadi lagi jalan. Ya. Suka nggak sengaja tuh, suka keluar begitu aja, nggak ada niat sumpah. Kecuali dari awal dia mau sumpah, niat sumpah untuk supaya orang percaya omongan dia. Nah, itu niat namanya. Tergantung sumpahnya bener apa kagak. Kalau sumpahnya bohong untuk menutupi kebohongannya, nah itu dosa besar. Tapi kalau sumpah untuk mendukung kebenarannya, boleh nggak apa-apa. Bagaimana orang bersaksi di hadapan hakim, kan sumpah dulu. Demi Allah, Quran yang Islam, ya, yang Kristen Injil, yang Hindu kitabnya apa? Veda dan sebagainya. Yang repot yang nggak punya agama percayaan apaan tuh? Pancasila kali ya. UUD 45. Nah, orang Islam kan sumpah demi Allah di atas Quran ini saya akan
tidaklah apa yang saya ucapkan melainkan kebenaran. Maka habis sumpah itu dia ngomong bohong, ya nanggung dosa. Karena orang mukmin, kalau ada orang mukmin lainnya bersumpah, wajib percaya omongannya. Ada orang ngomong nih pakai sumpah begitu, ya wajib kita percaya. Gak boleh gitu enggak. Bohong lu, biar kata lu sumpah gue gak percaya. Hah, gue gak percaya lu. Biar lu sumpah 100 kali pakai wallahi gue gak percaya. Jangan gak boleh. Ya. Kalau udah sumpah kita wajib. Ya, ente udah sumpah bawa namanya Allah. Anda percaya sama ente. Udah. Urusan dia bohong, urusannya Allah. Dan kita cecer, gua percaya sama lu. Hah? Orang bohong lu. Ya. Karena orang kalau udah takut sama Allah, dia pasti beres hidupnya. Nggak macam-macam. Tapi yang repot orang nggak takut sama Allah. Nah ini yang repot. Itu berhubungan bisnis, dagang, segala macam. Orang yang nggak sembahyang 5 waktu. Allah jadi nggak takut, apalagi ente. Ame Allah dia nggak takut. Islam, sembahyang, zohor kagak, ini kagak, kelihatannya baik orang. Ya tetap pikiran kita, ame Allah aja lo nggak takut. Ini kan nggak sholat berarti nggak takut sama Allah. Apalagi sama kita dikemek, ente dikemek. Tapi ada juga kan orang yang sholatnya rajin, bohong juga, begajut, sholatnya nggak beres tuh yang begitu, sholatnya nggak beres. Kalau sholatnya beres nggak mungkin. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah menghukum kamu bima kasabat qulubukum, yang dilakukan oleh hati kamu, yang benar-benar ada niat. Niat bersumpah bawa nama Allah untuk begini, itu yang dihukum. Artinya kalau sumpah kebaikan, sunnah dibatalin dan bayar kafarah. Tapi sunnah, kalau sumpah untuk tidak melakukan kejahatan, wajib dipertahankan sampai mati yang dilanggar. Ya. Ay gazatahu minal iman, ay qasadathu minal aiman idza hanas, ay gazatahu minal aiman idza hanastum, itu ya. Ay gasadathu minal aiman, yaitu yang dikosot hati, tersumpah apabila kamu batalin, itulah yang dihukum, yang bayar kafarat yang model begitu. Jadi batalin sumpah, yang bayar kafarah itu sumpah yang benar-benar sumpah, yang diniatin dari hati. Adapun yang telanjur begitu aja nggak ada niat sumpah, melainkan sabaqal lisan, kelancopan, itu mah dibatalin, nggak jadi kafarah, nggak dihukum bayar kafarah. Wallahu ghafurun halim, dan Allah maha pengampun dimakan minan lagu, itu yang sia-sia, yang nggak sengaja tuh Allah ampunin yang begini. Halim, Allah maha sabar, penyantun, bitakhiril uqubah, ya dengan mentakhirkan siksaannya, an mustahaqqiha, daripada yang berhak. Orang maksiat di dunia ini berbuat dosa, berbuat maksiat, umurnya masih ada, masih panjang, Allah nggak azab, Allah tungguin dia tobat. Tunggu. Kalau ditobat sekalipun menjelang ajal, ditobat deh.
1 hari 1 jam menjelang ajal, dia tobat. Allah ampuni dosa. Saking halim. Ya. Takhiril. Coba umat terdahulu tentang nabinya langsung diazab. Gitu umat Nabi Muhammad. Dosa kita banyak, istighfar sekali, habis. Saking sayangnya Allah sama umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Wa qala Allah Ta'ala lillazina yu'luna min nisa'ihim. Bagi orang-orang yang mengilah istri mereka. Ilah itu suami sumpah tidak mau gaulin bininya. Ada seorang suami, dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan berhubungan lagi dengan kamu, saya berhubungan intim, saya nggak mau lagi menggauli kamu, saya nggak mau lagi, apa itu namanya? Esek kayak gitu, nemplok. Ya Allah, itu namanya ilah. Atau saya ilah kamu. Laki ngomong sama istrinya, saya ilah kamu. Ilah itu artinya laki yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Mau gituin bini lagi dah. Ya. Maka suami yang mengilah istrinya berjanji tidak bersetubuh dengan istri, ayyahlifuna alla yujami'uhunna, yaitu mereka laki-laki yang bersumpah untuk tidak menjima istrinya, tarabbusu arba'ati ashhurin, maka laki-laki itu diberikan kesempatan menanti selama 4 bulan. 4 bulan. Dia lihat 4 bulan. Batas misalnya dari bulan Januari tanggal 1. Dia ilahnya itu berarti Februari 1 sebulan. Ya. Februari. Terus Februari, Maret 1 berapa itu? Bulan 2. 3 aja. Januari masuk Februari 1 bulan. Masuk Maret 2. April 3. Berarti tanggal 1 Mei itu 4 bulan. Pokoknya dia masa habisnya itu menanti 1 Mei. Dari mulai 1 Januari berarti 1 Mei lo udah habis batasnya. Karena udah 1 Mei wajib dia milih. Mau jima bininya apa mau talak. Mau jima bininya apa mau talak. Pilihannya cuma 1. Cuma 2. Jima alias kembali. Ya, karena belum cerai itu. Nggak cerai maksudnya. Jima aja udah jadi. Nggak perlu ke penghulu jimanya. Pak penghulu saya mau jima bini nggak perlu. Ya. Bawa aja bini keranjang, tubuhi, udah berarti kelar tuh ilahnya habis udah. Iya batalinnya begitu. Ya, adem tuh. Bininya udah marah, udah telanjur, dia marah tendang bininya. Ngapain lo jobrol aja, marah, akhirnya cerai bener deh. Ya. Kalau dalam masa menanti 4 bulan tuh suaminya tidak menjima istrinya, maka jatuh talak. Jatuh talak. Fa in fa'u raja'u biha,
Andai kata suami itu kembali padanya, ya, pada waktu masa 4 bulan tuh, au ba'daha, atau setelah 4 bulan, pas dia mau balik, anil yamin, kembali tarik dia sumpahnya ilal wat'i, lalu dia wati, fa innallaha ghafurun, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lahum, kepada mereka, ma atauhu min dhararil mar'ati bil halab, apa yang suami kerjain, lakukan, membuat madarat istrinya. Kan bikin madarat bini tuh. Bini 4 bulan dianggurin, kesian. Statusnya apa? Katung-katung namanya. Terkateng-kateng ya. Terketeng-keteng. Status saya nggak jelas deh bang, dibilang bini abang nggak gituin saya, dibilang bukan bini, saya belum dicerai. Nggak boleh zalim. Ya. Maka Allah mengatakan, kamu 4 bulan masa bukan bini iddah, tapi suami punya batas 4 bulan. Sebelum 4 bulan jima selesai itu ilahnya habis, batal. Atau kalau udah 4 bulan pilihan cuma 2. Jima balik atau istri bebas. Tolak kan nanti bebas ini. Berarti bini bisa nyari laki-laki lah. Itulah dari ke Bang Somad. Bang Somad, ayah udah bebas Bang Somad. Ayah gitu. Tuh bini udah kata udah bebas. Bang Somad peluk, aduh Adinda, abang nungguin udah lama. Hah? Rahim bihim, Allah Maha sayang kepada. Wa in azamut talaq, dan jika mereka berazam talak, ay alai bi allam yafi, ya, yafi'u falyuqi'uhu. Kalau memang enggak berazam talak ya harus begitu, tapi kalau kagak ya talak. Wallahu a'lam. Ya Allah, balik lagi tuh. Lil ladzina yu'luna. Balik dari situ biar Bang Somad semangat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك وتجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى
وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.